Sebentar Bu, tolong handphone dijaga saya dulu Bu. Karena gini Bu. Telepon? Enggak. Call me. Call me. Ibu, ini. Oh, call me di mana? Alamat ibu? Enggak, bukan Bu. Karena gini Bu. Enggak. Kita kerja tuh ada SOP-nya Bu ya. Nanti berkerja tuh. Ya, tapi itu mohon maaf Bu. Handphone nanti biar saya yang kembalikan saja Bu. Handphone. Iya, iya, iya. Handphone biar saya kembalikan. Handphone biar saya kembalikan. Ya lah guys, jadi ceritanya begini. Gue dapat penumpangnya dari sekitaran Jakarta Timur menuju ke Jakarta Timur juga gitu. Jakarta Timurnya tujuannya itu di daerah Durensawit gitu ya. Gue lupa jemputnya waktu itu di mana, tapi nggak jauh dari Pulau Gadung lah kalau nggak salah. Nah, begitu penumpangnya masuk gitu ya, tiba-tiba dua orang nih ya, ibu-ibu dan anaknya. Ketika penumpangnya masuk, dia si anaknya itu nanya HP, Pak ini HP siapa gitu kan ya. Pas gue nengok, gue bilang aja dengan jujurnya, gue bilang oh iya itu HP penumpang sebelumnya kayaknya tertinggal gitu kan. Nah setelah perjalanan tiba-tiba si anaknya ini coba-coba nanya, Pak boleh pinjem HP-nya, dia bilang gitu kan. Gue kasih dong gitu, karena gue nggak ada pikiran apa-apa saat itu kan. Begitu sudah mau nyampe tujuan, HP-nya gue mau ambil, boleh HP-nya saya ambil gitu kan. Tiba-tiba si ibunya ini ambil HP-nya gitu kan, dia bilang Bu mohon maaf HP-nya saya ambil dulu ya gitu kan. Ibunya bilang, tapi dengan bahasa yang kebetulan ibunya itu orang Arab gitu ya, tapi kayak masih bahasa Indonesianya tuh kayak masih belum lancar, dan dia sering nyolek anaknya ketika gua ngomong apa ngebalikin omongan ibunya, dia masih nggak ngerti apa yang gua maksud gitu ya. Jadi intinya dia bahasa Indonesia tuh kurang lancar gitu ya. Setelah itu gua mau ambil HP-nya, si ibunya itu dia bilang jangan, biar saya aja yang memberikan handphone ini kepada pemiliknya gitu kan ya. Terus loh, kan gue agak sedikit curiga ya, takutnya apa ya benar-benar disampaikan ke penumpangnya, apa ke si pemilik HP-nya gitu kan. Dan dan ibunya ini juga dia kayak nggak percaya sama gue gitu, soalnya gue mau bawa kabur gitu kan gitu. Jadi kita sama-sama tidak ada saling percaya gitu guys. Akhirnya si ibunya ini coba sempet nelfon ya, menghubungi mungkin kerabatnya atau siapa gitu, gue nggak ngerti. Tiba-tiba ibunya tuh bisa nelfon ke si pemilik HP-nya gitu kan, gitu. Dia bilang halo, ini dengan ibu ini, dia bilang gitu. HP-nya kalau mau diambil silakan datang aja ke apartemen ini gitu kan ya, gitu. Terus akhirnya gue coba mau ngomong sama si pemilik HP-nya bener gitu kan, gitu guys. Jadinya akhirnya gue berpikir apakah yang ditelepon si ibunya ini bener-bener pemilik HP-nya, atau mungkin dia kong kali kong gitu kan sama siapa gitu kan. Jadi seolah-olah itu yang ditelepon itu pemilik HP-nya. Akhirnya gue punya pikiran begini guys, ada suatu password yang hanya gue sendiri yang tahu, yaitu penumpang ini ya, gue jemputnya yang dari mana ke mana gitu kan. Itu kan hanya gue yang tahu, otomatis kan si penumpangnya kan nggak mungkin tahu gitu kan. Gue masih inget dia berapa orang ya kan, terus usianya berapa gue masih inget, terus dijemput dari mana, tujuannya juga kemana gue masih inget gitu kan gitu. Akhirnya gue coba telepon, gue coba ngomong sama si pemilik HP-nya. Gue bilang, ibu mohon maaf, ini saya driver yang tadi ngejemput ibu ya gitu. Saya mau tanya, ibu dari penumpang yang dari mana ke mana gitu kan ya. Akhirnya disebutin tuh ya kan, saya penumpang dari yang titik A ke titik B Pak gitu kan. Wah dari situ gue langsung ini guys, percaya bahwa ini adalah pemilik HP-nya. Jadi itu suatu password gitu guys. Jadi akhirnya gue bilang gini sama penumpangnya, Bu ini HP-nya boleh si ibu ini yang mengamankan gitu kan, karena sebenarnya HP-nya ini pengen saya amankan, cuman ibunya ini pengen mengamankan gitu kan. Kata penumpangnya ya udah boleh deh. Nah dari situ guys, akhirnya gue ada kesepakatan sama si penumpangnya bahwa penumpangnya ini rela untuk dititipkan HP-nya ke ibu ini. Jadi dia ngambilnya langsung ke ibu ini, sebutlah ibu A gitu ya. Dan gue juga sudah merekam semua pembicaraan di kamera di dashcam gue gitu. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa gue aman gitu ya. Dan sebenarnya gini guys nih, untuk barang yang tertinggal di mobil itu sebenarnya ada tanggung jawab ke si driver semuanya. Jadi nggak ada lagi tuh
orang keberapa gitu yang ingin coba-coba mengamankan itu sebenarnya nggak boleh gitu. Harusnya sebenarnya kasih tanggung jawab penuh si driver gitu. Misalkan kita nggak bisa janjiin ke penumpangnya untuk mengembalikan barang yang tertinggal, kita boleh taruh barang tertinggal itu di kantor aplikasi gitu ya. Entah itu mungkin teman-teman mau pakai aplikasi si hitam, kuning, hijau gitu ya. Intinya semua aplikasi gue rasa sama gitu ya. Jadi langsung aja HP-nya itu datang aja ke kantor aplikator biar si penumpangnya itu yang ngambil ke sana gitu guys. Dan kita sudah aman di situ ya. ليه بتجيبوا لان التليفون قواميد زي علامات Enggak. Ini drama ini dia babak aman di sini aman. Sama saya juga aman Bu, karena gini, nanti biasanya dari aplikasi akan nelfon ke saya, dia akan menanyakan bahwa ada handphone. Aku udah belum dikasih di sini alamat ini jalan-jalan jam. Enggak Bu, karena ini tanggung jawab saya Bu. Enggak, nanti gini Bu, nanti misalnya nanti handphone tidak ada di tangan saya. Sebentar Bu, tolong handphonenya dipegang saya dulu Bu. Gitu, karena enggak karena gini Bu. Telepon enggak. Call me. Ibu ini. Oh, call me di mana alamat Ibu? Casablanca. Ini oke, Ibu di sini alamat Casablanca. Ini Ibu telepon. Enggak, bukan Bu, karena gini Bu. Enggak. Kita kerja tuh ada SOP-nya Bu ya. Nanti ketika operator telepon ke saya, dia pasti akan menanyakan ada handphone pelanggan yang tertinggal gitu kan. Oke, call me di sini. Kenapa? Call me di sini Grab. Location. Oke, ini udah. Di sini. Anak sebenarnya. Nomor telepon. Saya pernah ada case seperti itu soalnya Bu, nanti Bu. Nanti ketika nanti ditanya handphone sudah tidak di saya, nanti saya disuspend Bu, gitu. Diputus mitra saya nanti Bu, gitu. Telepon, call me, di sini alamat nomor telepon WhatsApp. Enggak bagus. A few moments later. Itu HP-nya bisa dibuka nggak tuh? Ada passwordnya ya? Bisa. Karena saya pernah sering kejadian kayak gitu Bu. Jadi saya sering kejadian kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada barang tertinggal penumpang, itu nanti biar saya yang ngasih ke penumpangnya, atau nanti saya datang ke kantor aplikasi gitu Bu. Gitu. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum Ibu. Ya, Ibu telepon di sini dari driver. Oke, Ibu mungkin ini alamat. Di sini telepon aku. Telepon ya Ibu, ini anak-anak teleponnya. Ibu. Pas untuk itu. Ya. Coba saya bicara Bu. Saya sama Mama bawain taruh di rumah saya di apartemen. Nah, ini nih pakai telepon. Mama saya kasih kamu di sini di apartemen. Mama saya kasih kamu. Oke? Coba sebentar saya. Oke, sini nomor. Sebentar, saya Tunggu. bicara, oke. Tunggu, Pak. Kosong. Oke, Pak. Ke Ibu. Kosong. 8. Iya, Ibu. Boleh saya? Telepon, sebentar. tunggu, Pak. Ya. Telepon amannya Ibu di sini, oke? Iya, assalamualaikum. Mungkin ini, Sebentar. tunggu, Pak. Oke. Mungkin di sini call me nomor telepon aku. WhatsApp. Ya, oke, Ibu. Assalamualaikum. Sebentar Bu, itu Ya, penumpang ya, yang Pak. Tunggu di sini call me ini. Ya, assalamualaikum, Ibu. Di sini call me telepon. Ibu, Bu. Sebentar Bu, itu karena gitu Bu, sebelum Ibu ada 2 penumpang, ya. Sebelum Ibu kan ada Syukur ya, nomor. Apa? sebelum Ibu ada 2 penumpang, ya. Kemungkinan ini penumpang yang sebelumnya, apa yang sebelumnya Ibu lagi? Ibu di sini telepon call me kan oke. Di sini alamat. No. Maksud saya begini Bu, ini kan tanggung jawab saya Bu ya. Karena nanti ketika aplikasi telepon saya, handphone sudah tidak ada, nanti kan
nanti saya nanti akan yang kena, Bu. Oke, Putus ini mitra, Bu. ibu, telepon di sini alamat location. Yes, I understand. Enggak, Oke. maksudnya begini, Bu. Ya, Tadi di sini. saya tadi mau nanya itu ibunya tadi telepon barusan. Dia alamat yang di mana Sabar, gitu. sabar. Karena saya tahu alamatnya ketika saya tadi ngantar gitu, Bu. Sini alamat location. Ini alamat location. Coba, ibu ini telepon. Alamat location. Oke, enggak, saya mau telepon ibunya dulu. Ya. Dia alamat yang di mana? Saya mau memastikan ini penumpang yang dari mana ke mana Ini gitu. 220. Ya. Sebentar, Bu, sebentar, Bu. Stop. Sebentar, Bu. Ini Telepon enggak telepon. masalah ini tanggung jawab saya loh, Bu. Masalah ini ibu. Ini tanggung jawab saya masalahnya, Bu. Ibu. Ya. Dari sini dia grab, dia telepon. Ini aman atau enggak aman, Pak? Ibu. Boleh. Ibu. Bukan, saya mau tanya, Ibu penumpang yang dari mana ke mana, Ibu ya? Boleh, Pak. Dari stasiun KTP Andina. Oh, oke, siap. Ya. Itu. Atas nama siapa, Bu? Tidak. Tidak, Ibu, ini ada Ibu yang penumpang setelahnya Ibu. Ini nggak apa-apa Ibu di handphonenya diamankan sama ibunya. Ya boleh. Maksudnya gini, Bu, ini kan handphone kan mesti gini ya, aplikasi ini kan saya yang bertanggung jawab, Bu ya. Kalau misalkan nanti ketika Ibu sudah telepon aplikasi belum sebelumnya bawa barang ketinggalan? Belum ya. Oke, Bu, ini percakapan Ibu direkam ya, Bu ya, buat bukti ya. Berarti Ibu yang tadi yang dari mana, Bu? Jemputnya saya, Bu. Memastikan. Udah, Ibu. Ini handphonenya sudah diamankan sama Ibu siapa namanya? Sudah kontak-kontakan ya? Iya, dan setuju nanti ya handphonenya diamankan sama. Jadi bukan tanggung jawab lagi saya, Bu ya, untuk handphone yang tertinggal ya. Oke, terima kasih, Bu. Ini semua percakapan direkam nanti buat bukti ketika nanti ada Maxim telepon ke saya jadi ada bukti ya, Bu ya. Oke, yaudah, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih ya. Maaf ya. Thank you. Ya. Oke, guys, apa ya? Ada di workcase begini. Mungkin itu ibunya nggak percaya sama gua gitu ya. Gitu, nggak apa-apa sih nggak percaya sama gua. Gitu, mungkin muka kriminalitas atau muka tukang apa gimana gitu. Gua ya handphone masih ada, gue lebih bagus dari itu. Oke, guys, buat pelajaran aja memastikan. Ya nggak apa-apa lah, ini buat pelajaran gua dari tahun 2016 sampai gua sekarang itu udah 2 tahun 8 tahun ya, gua nemuin case seperti ini nih, baru ini gua takutnya nanti emang apa ya, ibunya gitu emang pengen HP, takutnya gitu kan, rebut-rebutan handphone, kita sama-sama saling nggak percaya gitu ya. Gua nggak percaya sama ibunya nggak percaya sama gua gitu. Tapi kita memastikan, karena kan ibunya kan juga nggak tahu ya itu penumpangnya itu dari mana. Nah, aku tadi coba mancing gitu, guys, apakah benar itu memang handphonenya penumpang yang tertinggal gitu ya, gitu, handphone tertinggal. Makanya kan gua sebelum si penumpang yang handphonenya tertinggal itu gue tanya ya kan, jangan sampai si ibunya ini tahu gini nih itu kan kayak rahasia, hanya gue yang tahu ya penumpang jemput dari mana kemana gitu kan, gitu. Kalau buat tadi gue ngomong ya, nanti dia akan copy paste tuh omongan gue, ini dari ini, dia akan ngarang-ngarang. Tapi gue coba tes gitu ya, penumpang yang dari mana, Bu? Gue langsung tanya ke dia gitu kan, dari stasiun Manggarai ke sini. Oh, oke, ya udah kalau begitu. Gitu, guys. Gue sempet gimana ya, tadi sempet deg-degan juga gue tadi. Karena ya gitu, pokoknya kalau ada segala sesuatu yang tertinggal ya, itu adalah tanggung jawab si
pengemudi gitu. Dan ya ini buat pelajaran gue aja sih, jangan sampai nanti terjadi sama teman-teman. Dan ini juga buat pelajaran gue, kalau ketika nanti penumpang turun, gue langsung cek lagi deh ke belakang deh gitu. Asli tadi tuh penumpangnya tuh nggak percaya sama gue banget, pokoknya intinya kayak gitu ya. Oke gitu aja guys, mudah-mudahan buat pelajaran kita semua ya.